Never reminded, never taking whatever you told me. I know what I could be. Menjelajah negeri, menelusuri setiap jengkal tanah, mencari bukti sejarah yang tinggal dan ditinggalkan, Is this what you made me? untuk mencoba mengerti dan memahami besar pengorbanan para pejuang yang akan memberi kita inspirasi tinggi untuk tetap bisa bertahan dalam nuansa merdeka. Salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia dan aku Indonesia banget. Para pejuang mewarisi kita semua yang berharga. Untuk itu, kita harus menjadi pewaris yang bijaksana. Caraku yang sederhana menghargai sejarah dengan mengingatkan kalian semua gambaran nyata perjuangan dengan bukti-bukti sejarah yang ada menjadi gambarannya. Dan ingat, tidak akan ada hari ini tanpa hari kemarin, dan tidak akan pernah ada esok hari tanpa sekarang. Motor. Oke, geng. Di kontenku kali ini, aku akan mengulas sekilas sejarah yang ku ketahui. Meski hanya sedikit, tapi semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati sajian dan ulasanku kali ini. Gus mana apal? Gus apal? Maju. Ayah sabar titik. Lanjut. 2. Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Namun sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap, dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang. Selama abad ke-18, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang sering kita dengar dan kita lihat saat kita di sekolah dasar sering diajarkan tentang sejarah. VOC itu sangat melekat. Dan geng, VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Yang tadinya memang VOC ini adalah sebuah perusahaan dagang Belanda, telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an. Namun tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal Jakarta. Dan memang geng, di abad ke-18 bangsa-bangsa Eropa yang menjadi kekuatan besar ingin selalu menudahkan wilayah-wilayah yang kecil yang ada di seluruh dunia atau di seluruh benua. Bahkan negeri kita mulai terancam oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis,
dan negeri-negeri lainnya yang memang stigma mereka melekat sebagai negeri penjajah. Lalu kenapa Indonesia menjadi sasaran utama bagi bangsa-bangsa Eropa waktu itu? Karena geng, Indonesia negeri yang subur, makmur, dan kaya raya. Bukan hanya sebuah ungkapan untuk membesar-besarkan bangsa ini. Faktanya, sejarah pun mencatat bahwa Indonesia telah dikenal sebagai negeri yang subur dan kaya raya. Itulah alasan Belanda menjajah negeri ini. Dan keberadaanku di tempat ini hanya untuk mengulas sebuah bukti bahwa Belanda pada waktu itu mereka masuk ke pelosok negeri ini, bahkan sampai di Pelabuhan Ratu, di wilayah yang saat ini aku sedang berada, untuk mengulas sebuah bukti sejarah di mana eksistensi penjajah Belanda waktu itu ada. Lihatlah, mereka bahkan bisa sampai ke Kampung Pasir Badak, Kecamatan Cikakak, yang saat ini sedang aku ulas. Dan ini adalah salah satu bukti sejarah, sebuah bangunan yang menjadi markas besar bagi bangsa Belanda, yang letaknya ada di perkebunan Pasir Badak PTPN 8. Di sini terdapat beberapa bangunan yang dahulu mungkin dijadikan sebuah barak bagi para tentara company itu, geng. Lihatlah, semuanya sangat identik kan, dari bangunan ini, dari bentuknya, arsitekturnya, lalu juga material lainnya, pintu, pagar, jendela, kaca, teralis besi. Semua bangunan Belanda, rumah-rumah, perkantoran, itu identik dengan apa yang terlihat sekarang, geng. Makanya kenapa aku hadir di sini, merasa sangat penasaran, dan aku membuat sebuah ilustrasi dalam pikiranku bahwa dahulu ini adalah wilayah yang menjadi kekuasaan mereka. Berdasarkan catatan sejarah bahwa Indonesia menjadi salah satu wilayah yang pernah dijajah Belanda. Kehadiran Belanda waktu itu pertama kali di Nusantara terjadi pada tahun 1596, ketika Cornelis de Houtman melakukan perjalanan laut dan mendarat di Pelabuhan Banten. Nah, geng, wilayah Pelabuhan Ratu, Cikakak, Sukabumi memang menjadi wilayah yang berdekatan langsung dengan Provinsi Banten. Makanya tidak heran kenapa bangsa Belanda bisa berada di daerah ini. Namun, geng, kedatangan bangsa Belanda di Pelabuhan Banten waktu itu tidak diterima dengan baik oleh warga sekitar, warga masyarakat Banten, karena memang mereka berlaku dan bersikap congkak dan sombong. Itulah kaum penjajah, dengan segala kesombongannya, keangkuhannya, mereka ingin menguasai daerah-daerah yang mereka anggap kecil atau negeri-negeri yang mereka anggap bisa ditaklukkan. Dan kita adalah bangsa perjuang. Dimanapun itu adanya penjajahan, maka di situ pula akan lahir ribuan, ratusan, bahkan jutaan pejuang yang akan membela negeri ini. Nah, geng, tujuan Belanda datang ke Indonesia mirip bangsa-bangsa Eropa lainnya, mencari kekayaan, memonopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Perang melawan Spanyol selama 80 tahun telah mendorong Belanda untuk mencari daerah jajahan ke Nusantara. Karena bagi mereka
Bila mereka bisa mendapatkan rempah-rempah atau hasil bumi yang ada di negeri ini sebagai modal dan kekuatan ekonomi untuk membantu perang melawan penjajah lainnya. Lalu geng, baru pada tanggal 20 Maret tahun 1602 Belanda mendirikan kongsi dagang bernama POC dengan tujuan menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda. Untuk itulah banyak kita temukan sekarang jejak peninggalan penjajah Belanda di seluruh Nusantara, termasuk di tempat ini yang saat ini aku ulas. Lalu kenapa tempat ini bisa menjadi sebuah perkebunan karet atau pabrik pengolahan getah karet? Karet menjadi salah satu komoditi yang menguntungkan bagi penjajah Belanda untuk membiayai perang dengan bangsa Spanyol di waktu itu. Perluasan wilayah jajahan untuk memperluas ladang perkebunan, yang salah satunya adalah karet yang menjadi prioritas perdagangan Belanda waktu itu melalui kongsi dagangnya yang sangat terkenal waktu itu, yaitu POC. Dan jejak itu coba aku telusuri di tempat ini dan terdapat bukti yang menguatkan bahwa wilayah jajahannya dahulu sampai di Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, perkebunan karet Pasir Badak. Dan geng, selain perkebunan ini, tersebar juga di wilayah lainnya yang akan menjadi sasaran penelusuranku selanjutnya. Bangunan-bangunan kantor perkebunan selain dijadikan markas dan administrasi dagang, juga menjadi tempat tinggal bagi para petinggi Belanda waktu itu. Satu yang paling kucari di tempat ini, ada informasi bahwa di sini ada sebuah terowongan bagi para prajurit atau tentara Belanda pada waktu itu untuk bersembunyi dan melakukan atau menghindari perang gerilya bersama para pejuang. Saking ketakutannya mereka, makanya mereka membuat tempat persembunyian ini. Dan akhirnya aku bisa temukan, geng. Inilah dia, lorong Belanda. Ini tembok ya, Man, ya? Tembok. Oh, ternyata ini mantu. Bolong. Masih ada halaman. Panjang, Man, keren, Man. Lihat ya, lorongnya tuh. Bagus, Man. Jadi sebenarnya ini tuh bukan untuk aliran air dulunya, Man. Cuman ini dimanfaatkan oleh warga, dijadikan saluran air. Iya. Karena lurus dengan yang tadi itu, Man. Pintu air irigasi. Oke. Panjang. Keren, kan? Ini lebih dari 30 meter, Bang. Iya, lebih. Kupikir 30 meter. Masya Allah. Kita coba sampai ujungnya, Man, ya? Iya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, lorong ini, geng, panjangnya itu hampir 100 meter. Ayo, Man. Dan aku berusaha untuk masuk dengan menunduk, karena memang ketinggiannya itu hanya sekitar 1,5 meter. Ini ujungnya sampai kemana, Man? Lalu bentuknya itu seperti sebuah silinder ya. Ya, bulat kayak gitulah, geng. Layaknya sebuah gorong-gorong. Dan di sini hanya terdapat banyak sekali kelelawar, geng. Tempatnya yang gelap. Lalu juga ada aliran air yang begitu deras. Ini membuat aku sangat tertarik untuk terus menelusurinya, geng. Walaupun tadinya sedikit agak takut, tapi justru ini membuat aku semakin penasaran. Dari kamera nggak lihat jelas nggak, Mas? Jelas pakai baterai. Susah sih, mana sih? Ayo, Man. Bentar. Aman, udah? Mana baterainya, Bang?
Kita jalan lagi guys. Temen ya, gue gak ganggu ya, cuma lewat. Ayo man. Ini cuma itunya man, yang sampingnya man, yang sampingnya. Ini. Nah ini nih ke samping. Tuh. Oh, iya. Ayo man. Mas coba ke depanan man, biar nggak terhalang yang sini. Dari sini. Nah, gitu. Wah. Tadi informasinya ini cuma 20 meter man. Iya, ternyata ini 100 meter lebih kayak ini. Panjang banget. Panjang banget. Ini geng, lorong ini digunakan untuk persembunyian ya. Udah apa teman, udah terang. Kita tembus man. Oh, udah ada tembus man. Wah. Assalamualaikum. Masih panjang abang. Banyak banget kelelawar man. Iya. Waduh. Aduh. Yang terhalang aku man kenapa? Enggak. Cuma kita nggak bisa berdiri geng. Iya. Karena nggak terlalu tinggi. Cuma 1 meteran setengah lah. Gue yang badannya 2 meter nih udah harus nunduk. Aduh. Misi ya, lewat nih, bang lewat misi. Gue gak ganggu. Misi. Gue lewat. Nunduk man. Kita di bawah aja man. Jelas ya man? Jelas. Nah, itu udah ada pintu keluarnya guys, tidak terus kita guys. Wah, ini gitu. Alhamdulillah. Sampai juga kita di pintu keluarnya guys. Lumayan panjang ya bang. Aduh. Tapi nanti man. Aduh. Aduh. Makan dulu. Hah? Udah itu on. Udah on? Iya. Ambil ya ambil. Semprotan man. Aduh, gue ingat nih, enak. Pokoknya sedikit, jadi sedikit aja. Ambil itu man, lorongnya ambil dari sini. Nah itu, lihat kan. Sebenarnya ini dibuat lorong ini bukan untuk aliran air ini cuma dimanfaatkan oleh warga aja karena kebetulan saluran irigasi air yang dibuat ini lurus searah dengan lorong ini, jadi airnya ya ini dijadikan untuk aliran air. Makanya dulunya pemanfaatan bukan itu deh, ini sebagai lorong pelarian kan biasa kayak gitu ya man ya. Iya. Tentara tuh dulu tuh lewat sini. Nanti muncul di sana. Tapi masih ada lagi lorong yang lainnya katanya man. Panjangnya lumayan dan itu masuknya tuh ke tanah man. Kayak gitu. untuk menghindari perang dunia dulu mungkin. Soalnya memang lorongnya ini dibuat oleh Belanda guys. Bukan oleh pejuang kita. Nah makanya bangunan-bangunan di sini tuh ada 4 lokal ya man ya yang masih lokal tetap utuh ya. Iya. Peninggalan Belanda dahulu geng. Kalau sebagiannya udah bangunan-bangunan yang sekarang, zaman sekarang. Pokoknya nanti aku coba liput aja buat kalian semua ya. Nanti itu berjalan dulu sampai sama selesai ya. Rumah asik man. Kita coba cari tahu lagi nih. Kita perlihatkan juga nih sama teman-teman.
keluar jalur itu Mas. Ya. Kita langsung ke bangunan Belanda yang di bawah itu, Mas. Ya. Ini dulu sebelum dijadikan perkebunan, ini adalah markas tentara Belanda. Nah, sekarang itu ini menjadi pabrik pengolahan bisa karet. Ya itu dari Belanda juga sih. Selain dari dijadikan markas, ini juga dijadikan pabrik, geng, di zaman Belanda itu. Bisa lewat halaman? Lewat situ. Terus jalur. Ya geng, pabrik-pabrik kita yang dibangun di zaman dahulu itu oleh Belanda itu ada beberapa. Jadi geng, Di daerah terowongan ini sebenarnya selain dari di sini, dulu tuh sangatlah panjang, bidang itu man, bahkan sepanjang aliran Ya. sungai ini atau solokan ini, geng. kalau ini kita karet. Namun karena memang sudah termakan usia dan waktu yang sudah beratus-ratus tahun, hanya sebagiannya itu roboh dan tersisa hanya sekitar 100 meter lebih, geng. Untuk orang bikin konten bikin nyali. Mungkin ya, Man. pada waktu aku menelusuri terowongan ini, awalnya sih memang aku agak takut juga, geng. Takut saat aku masuk di tengah-tengahnya, lalu terowongan ini roboh gitu ya, aku nggak bisa keluar. Dan kasihan banget nih sahabat gue, Bang Gusman katanya nih. Atau peninjauan, penelusuran Sepanjang terowongan ini dia nggak bisa berdiri kan, cuma merunduk aja. Nah setelah keluar dia mengeluh sakit pinggang. Itu sebenarnya bukan karena merunduk tadi, man. Itu karena keseringan kamu main malam. Kalau gue kan udah lama enggak, man. Makanya lebih kuat kan. Oke, geng. Keseruan lainnya pasti akan aku perlihatkan kepada kalian pada penelusurku kali ini. Bukan cuma terowongan ini saja. Nanti juga aku akan perlihatkan kepada kalian bangunan-bangunan Belanda yang sekarang sudah ditinggalkan dan tidak dihuni sebagian dan sudah sangat kosong. Nah, menurut informasi dari warga sekitar sini, katanya, geng, di bangunan-bangunan yang sudah kosong itu, yang sudah lama tidak pernah ditempatin, dihuni sama siapapun ya, ternyata menyimpan sebuah kisah misteri atau kisah horor, geng, bahwa pada malam harinya sering ditemukan atau sering terlihat noni-noni Belanda pada zaman dahulu muncul di bangunan itu, geng. Katanya noni itu bergaun putih namun terlihat sangat cantik. ini udah aduh. Itu cerita yang beredar di Udah sangat gelap, masyarakat sekitar sini. mau turun hujan, geng. Namun semakin seram, justru bagi aku semakin sangat penasaran untuk mencari tahunya. Bukan berarti aku berani. Tapi aku hanya ingin melihat saja situasi yang sebenarnya. Dan aku bisa merasakan apabila sebuah tempat itu memiliki aura yang sangat mistis atau yang sangat horor, seram atau tidaknya. Aku bisa mendeteksinya dari bukan perasaanku saja ya. Mungkin setidaknya ada sesuatu yang sini ya, nggak lewat sana, membuat bagus. aku merasa takut. Ya, Ya kira seperti izin. bulu guduk berdiri atau mungkin yang lainnya mungkin berdiri. Gue nggak tahu deh. Yang pasti ini akan semakin asik. Pokoknya ikutin terus penelusuranku, geng. Jangan di skip ya. Ada banyak keseruan lainnya yang bisa kalian dapatkan di kontenku kali ini, penelusuran sejarah yang akan mengingatkan kita pada perjuangan di masa lalu. Nah, para pejuang kita yang hebat ini. Nah, sebagai bangsa pejuang yang
mewarisi apa yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita, para pejuang Satu lagi kita. bangunan Belanda yang masih tetap utuh. Sekarang kita tinggal menikmatinya, Gunakan ya melestarikannya, dan untuk selalu tempat tinggal. mengingat sejarah itu ada. Aduh. Usman lewat bawah di depannya, Man. Nih, geng. Ini bangunannya. Aduh. Coba kaki gue kotor. Aduh. Nah, ini belakangnya, geng. Ini sampingnya. Nah, itu ciri khas dari bangunan Belanda. Pondasinya tuh hitam, batu-batu gitu. Karena memang seperti itu ya. Termasuk jendelanya pun nih masih utuh banget, masih tetap ada dan masih awet. Cuma kalau pintunya ya udah rusak. Aduh. Nah, ini markasnya, geng. Oh. Kan? Kita lihat yuk, Man, ke dalam. Ini, Man. Aduh. Ini nggak ada air, Man. Ada. Kamu lihat, Man. Sana aja nanti cuci lah. Kita cuci dulu ya. Ini kunci kali, Man. Kunci. Kalau dari kunci kita coba masuk ya. Untuk melihat ruangannya. Oh, tapi enggak, Man, lewat sini bisa. Neng bisa masuk ya? Enggak. Dikunci ya, Ini mah rumah tentara. Pas asal nama. Iya. Main highway. Mau bersih dulu deh. Ini bangunannya udah seperti ini ya. Lihat, Man. Beda ya bangunan sekarang sama yang dulu. Iya, ini lihat, Man, pas banget, Man. Udah ambil dari sini aja, Man. Tuh, geng. Nah, siapa pintu-pintunya dikunci, Man. Bisa masuk, sayang. Tapi yang bagus tuh itu tuh di ruang tengahnya, Man. Mari kita lihat. Ini kayaknya ini bisa masuk nih ya. Mana? Kalau maksa ke sini bisa ya? Oh iya, benar, Man. Masuk, Man. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah, siapa yang mau. Kita kan cuma mau ngeliput doang. Itu ayah apaan anu cara gini nih. Ayah anu cara gini Oh iya, nih. Man, bisa, Man. Man. Saat ngeliput ruangan ini, geng, ada dua bocah yang nyamperin nih. Dan mereka bilang katanya di sini tuh sering ada penampakan. Tuh bocah nakut-nakutin gue aja ya. Padahal emang gue tuh takut beneran. Cuma gengsi aja kan kalau depan bocah ngerasa takut. Jadinya pura-pura berani, ya kan, Man? Pokoknya udah kosong. Dua bocah ini sangat penasaran dengan apa yang sedang kita lakukan, geng. Bang. Tapi aku kasih tahu mereka bahwa kita tuh di sini cuma untuk keliput aja, bukan bikin konten-konten horor, tapi semata hanya untuk Duluan masuk ya. bikin konten yang temanya sejarah. Oh pernah ada Sebenarnya memang iya sih, aura yang kurasakan pun penampakan apa? agak sedikit seram ya, apalagi kamar mandinya, geng. Saat aku cuci aja rasanya gimana gitu, nggak kebayang kan. Siang hari aja suasananya sudah kayak gini, Udah lama. apalagi malam hari. Nah, kata tuh bocah nakut-nakutin kalau malam itu kata sering terlihat kepala melayang tanpa tubuh. Aduh, tadinya gue nggak mau masuk nih. Dengar cerita bocah agak takut dikit, tapi untungnya sahabat gue yang satu ini berani juga dia. Jadi gue kebawa berani juga dong. Masa iya sih presenter penakut. Cuman satu yang gue takutin,
Takut ditinggal kamu. Biar kamera jelas ngambilnya man. Nggak kehalang. Ya Allah, gue kotor banget. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Turun dikit kan. Bentar man. Ambil ini man, kamarnya. Aku semua man, yang keluar. Itu bak mandinya geng. Nah, yuk man, masuk ke dalam man. Man, yuk. Lihatin aja man. Nah, ini ruangan belakang geng. Mungkin ini baraknya ya. Kalau barak ini ruang tengah nih. Ini mungkin kamar ya. Ini dapurnya kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Udah rusak banget ya. Tuh. Ini jangan diambil kalau sampahnya. Mas ini man. Tapi ini ada kursi-kursi ya di Bekas. iya, ini warga nih. Udah rusak. Emang kayak gini ya bang ya? Hah? Ciri khas zaman bangunan dulu. Itu man. Ini tuh dikunci man. Toh dikunci nggak bisa ya. Masa harus dipaksa nah. Mau nggak? Sama. Soalnya ada yang ininya jagain. Ada yang jagain. Ini bagus man ruangannya man. Iya, kalau diambil masuk ke dalam, tapi susah. Kita tanya kuncinya yuk. Gimana? Ayo. Kita nggak bisa masuk ke ruangan tengah ini. Sebagai Dek, nggak perlu berisik dek. Udah kenyang. Aduh. Yuk. Ininya satu lagi baterainya. Gimana? Hujan bang, aduh. Iya hujan. Kita nggak ke sana man. Udah ini aja dulu man. Kita nggak bisa masuk ke ruang tengahnya geng. Ini sebenarnya ruang tengahnya tuh lebih luas ya man ya. Iya. Nah itu man, lantainya itu, ubinnya itu khas banget man. Iya. Iya. Dulu, aku waktu tinggal di asrama tentara man. Nah di barak tuh kayak gini man. Ininya tuh, ubinnya tuh. Dan bangunannya memang waktu di Bandung itu sama seperti ini man. Makanya gue kenal banget man. Kalau bangunan Belanda tuh seperti ini. Karena gue pernah tinggal di asrama. Eko tuh ngersiku. Gue seorang tentara ya. Jadi tahu banget dan tahu persis bangunan ini mirip khas banget seperti ini. Termasuk aja pokoknya semuanya deh. Jendela, pintu. Lalu kalau besi-besi yang di dalam tuh teralis ya. Iya, teralis. Teralis ini sama persis. Udah man, kita istirahat dulu man. Dari bangunan Belanda yang berupa gedung atau rumah, aku akan bergeser untuk memperlihatkan bangunan-bangunan lainnya yang difungsikan atau digunakan sebagai pabrik pengolahan getah karet itu, geng. Dan pabrik ini masih tetap berfungsi dengan baik. Sekarang masih beroperasi, walaupun memang dulu ini adalah peninggalan dari penjajah Belanda.
Memang sangat disayangkan apabila peninggalan di zaman dahulu, walaupun itu dari kaum penjajah, kalau memang ini masih sangat produktif dan bisa digunakan, tentu itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan kita saat ini. Memang setiap penjajah itu memiliki konsep yang berbeda untuk menguasai sebuah wilayah. Kalau Belanda, mereka menjajah hanya untuk mengambil rempah-rempah yang kita miliki atau kekayaan alam yang kita miliki. Tapi mereka pun membangun infrastruktur seperti jembatan, jalan, bahkan lebih banyak yang ditinggalkan oleh bangsa Belanda ketimbang zaman penjajahan Jepang. Kalau Jepang itu jelas mereka melakukan penjajahan itu sekaligus dengan penindasan, lalu eksploitasi semua yang ada di negeri ini, geng. Saat ingin meliput bangunan lainnya, aku diantar dan ditunjukkan sama bapak security yang baik ini tempat-tempat lainnya yang memang peninggalan dari penjajah Belanda itu, mulai dari pabrik-pabrik yang sudah tidak berfungsi dan bangunan-bangunan kosong lainnya, walaupun masih tetap berdiri kokoh, tapi fungsinya sudah tidak digunakan lagi, geng. Mungkin sebagian material sudah kelihatan ada yang rusak ya, papan-papan sebagai pijakan sudah pada copot, besi-besinya. Namun ini masih tetap dijaga oleh pihak perkebunan agar tetap lestari dan bisa ditunjukkan kepada siapa saja yang ingin tahu tentang bangunan Belanda yang ada di area ini, termasuk juga kepada kami yang ingin meliputnya. Menurut Bapak Security bahwa tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat uji nyali oleh beberapa konten kreator yang bertemakan horor, geng. Memang cocok juga sih kalau untuk itu ya. Tapi kalau bagi aku lebih tertarik pada nilai-nilai sejarah yang terkandung di tempat ini, bukan sisi lainnya, geng. Karena bagi gue yang paling horor itu bukan tempat-tempat yang menyeramkan, tapi saat mau ngerokok nggak punya duit. Iya kan? Dan ada yang lebih horor lagi dari itu, yaitu saat pulang bini cemberut. Oke, geng, dari perkebunan pasir badak aku akan bergeser ke selatan, dan tidak jauh dari sini ada sebuah pabrik juga, pabrik pengolahan kebun teh ya, namanya pabrik Sangiang. Jembatan yang baru saja aku lalui itu juga peninggalan dari penjajah Belanda dahulu, geng, dan sekarang masih tetap bisa berfungsi. Jadi ini adalah akses masuk dari Pasir Badak menuju ke Sangiang. Namun sayangnya saat aku kesini aku minta izin untuk masuk untuk meliput tempat ini, kami tidak diperbolehkan oleh yang punya wilayah ini karena memang ini milik swasta, geng. Beda lagi dengan PTVN ya. Memang tidak sedikit ya tanah yang ada di negeri ini dimiliki oleh pihak asing. Nah, setelah memang mereka benar-benar menguasai tempat ini, seolah-olah ini adalah negerinya, dan kita warga pribumi tidak diizinkan karena menurut mereka ini adalah milik pribadi, properti mereka. Memang begitulah Indonesia, dan tak bagaimana pula bisa sampai seperti itu ya, geng. Akhirnya dengan rasa jengkel dan dongkol yang tadinya aku ingin meliput semuanya, geng, tapi aku tidak berhasil masuk. Kalau maksa pun tentu itu pun tidak boleh ya, geng. Kita tetap sebagai warga Indonesia, warga negara yang baik,
kita pun harus memahami kondisi yang sebenarnya, karena inilah yang terjadi, geng. Oke, geng, mungkin itulah liputan aku tentang bangunan-bangunan yang bersejarah yang ditinggalkan oleh bangsa Belanda zaman dahulu di Kecamatan Cikakak ini, khususnya di Pasir Badak. Aku cukupkan sekian, dan terima kasih sebesar-besarnya buat kalian yang sudah menonton dan menyaksikan kontenku ini dari awal sampai akhir. Terima kasih, semoga kalian merasa terhibur dan bisa mendapatkan manfaat, baik itu informasinya ataupun edukasinya, karena sebaik-baiknya manusia yang mau berbagi, baik pengetahuan, lalu harta, lalu apa saja, semuanya yang pasti akan bermanfaat. Terima kasih ya, geng. Salam dari gue, Selo dan Gusman, and see you next time in next content.